ada istilah kista coklat, kemudian ada istilah kista perdarahan, ada istilah kista endometrial eksternal mungkin sama, tetapi mungkin juga berbeda ya. Jadi untuk klinis biasanya diagnosisnya adalah kista coklat atau kista perdarahan. Nah, kista coklat atau kista perdarahan nanti bisa perdarahannya itu berasal dari kista folikel, jadi kista luteum nanti yang ada perdarahannya, atau bisa dari kista endometriosis. Sehingga masih mungkin dua ya. Jadi kalau diagnosisnya kista perdarahan atau kista coklat, kemungkinan diagnosis PA-nya nanti bisa kista luteum atau kista folikel atau kista endometriosis eksternal. Kemudian penyakit ovarium polikistik. Polikistik ovarium disease itu biasanya terjadi apa namanya pasiennya tidak sengaja deh ya, tidak sengaja kalau nggak hamil-hamil, setelah dilihat ternyata ovarium banyak banyak apa namanya banyak eh, kistanya, banyak kista-kistanya. Kemudian nanti juga ternyata di kistanya itu bisa memproduksi hormon. Nanti kita lebih dalamnya. Kemudian tumor ovarium. Tumor ovarium ini bisa dari primer dari ovarium, sedangkan tumor lainnya biasanya tumor metastasis. Primernya itu banyak, Dik. Biasanya dia bisa bersifat dari epitel permukaannya, bisa berasal dari stromalnya, bisa berasal dari endometriosis eksterna, atau bisa berasal dari epitel permukaan yang mengalami metaplasia, namanya tumor Brenner, nanti ada di belakang ya. Kemudian tumor ovarium lain itu bisa terjadi karena proses metastasis. Misalnya tumor-tumor dari saluran cerna metas ke ovarium, atau tumor-tumor dari saluran urogenital wanita dari buli, kemudian dari apa namanya ureter bisa metastasis ke ovarium, atau metastasis dari serviks juga memungkinkan. Oke, ini yang pertama deh ya. Jadi paling sering kita temukan biasanya pasiennya adalah kista folikel dan kista luteum paling sering ya. Jadi pada pasien-pasien usia muda biasanya ada kista di ovariumnya, kemudian kadang-kadang tidak perlu operasi ini. Pada beroperasi nanti ketika hamil akan menghilang sendiri. Yang dibicarakan itu kemungkinan kista folikel atau kista luteum ini. Karena biasanya sifatnya fisiologis sih. Karena kalau teman-teman lihat dari apa, patofisiologinya apa namanya? Patofisiologinya menstruasi atau pematangan ovum itu kan dimulai dari folikel primer, folikel sekunder, kemudian tersier, kemudian ada folikel apa namanya? eh, menjadi korpus korpus rubrum ya, korpus rubrum, kemudian menjadi korpus luteum, akhirnya menjadi korpus albikan. Korpus luteum, rubrum, albikan, kemudian jadi fibrosis. Kan seperti itu harusnya, tetapi tidak semuanya berjalan seperti yang tadi. Kadang-kadang setelah melakukan ovulasi, harusnya kan dia berubah menjadi korpus luteum atau apa namanya korpus folikel ya. Sisa folikelnya itu akan degeneratif. Kalau hamil, dia akan dijaga agar tetap menghasilkan estrogen dan progesteron menjadi korpus luteum. Tetapi kalau sudah tidak hamil, maka itu akan degeneratif menjadi korpus rubrum, akan degeneratif menjadi korpus albicam. Tetapi pada beberapa orang dia akan menetap, akan membesar sehingga terjadinya bentuknya kista folikel. Kista folikel dan kista luteum sebenarnya ada tiga nih ya. Ada namanya kista folikel, ada yang namanya kista folikularis, dan ada yang namanya kista luteum. Ini berdasarkan gambaran PA-nya. Kalau antara kista folikel dan kista folikularis itu hanya dibedakan ukurannya saja. Kalau ukurannya kurang dari 5 cm, maka kita sebut kista folikel. Kalau lebih dari 5 cm, biasanya kita sebut baik kista folikularis. Sedangkan kista luteum adalah kista folikel yang sel-sel granulosa TK-nya mengalami proses luteinisasi. Bisa terjadi pada proses kehamilan atau ketidakseimbangan hormonal. Kan prinsipnya selama selama apa namanya? Selama kehamilan maka ada yang menjaga agar si sel-sel granulosa TK ini tidak ruptur ya. Salah satunya beta HCG tadi. Berasal dari folikel yang tidak ruptur atau folikel ruptur dan segera menutup. Ya, kemudian bisa multiple di dekat serosum, diameternya 1 sampai 5. Kalau besar nanti 4 sampai 5 biasanya disebut sebagai kista folikularis. Iya. Ya.
Ya, gambarnya seperti ini deh, kista folikel. Mirip sama kista, sebenarnya kalau isinya mirip seperti kista adenoma serosum. Tetapi nanti kita lihat epitel yang melapisinya, melapisi kistanya. Kalau warnanya seperti ini kekuningan, biasanya kuningan ini adalah kista luteum. Jadi sel-sel granulosa TK ini dia mengalami luteinisasi. Intinya luteinisasi itu warnanya menjadi kekuningan secara makroskopis. Kemudian ada penyakit ovarium polikistik. Biasanya terjadi pada apa namanya, pada wanita, kemudian ketemunya setelah agak dewasa deh ya, di mana polikistik ini dia bisa menghasilkan hormon androgen dan estrogen saat bersamaan, sehingga nanti pasiennya biasanya tadi ya mainnya nggak teratur, menjadi ada hirsutisme, dia campuran antara perempuan dan laki-laki, tidak hamil, tidak bisa hamil, kemudian relatif gemuk karena hormonnya meningkat. Biasanya variannya dua kali normal membesar, kemudian penuh dengan kista-kistanya. Sama dia, kista-kistanya dilapisi oleh sel granulosa dan TK. Bisa dia hiperplasi atau bisa luteinisasi. Eh, jadi di sini nanti banyak eh, apa namanya, kista-kista dilapisi granulosa TK. Kemudian dia tidak satu deh ya, banyak. Jadi sehingga nanti secara klinis bisa kita diagnosis sebagai penyakit ovarium polikistik. Sebenarnya secara klinis jelas deh ya. Secara USG juga jelas. Kemudian PA hanya untuk mengkonfirmasi saja. Gambarannya juga tidak sulit. Jadi gambarannya nanti banyak ini deh ya. Ini ini kista folikel atau kista apa namanya? Kista apa namanya? Sel-sel granulosa dan TK. Ini ada yang besar, sedangkan yang banyak di luar-luar ini adalah yang kecil-kecil. Makanya kalau kalau banyak kita anggap sebagai penyakit ovarium polikistik. Tetapi kalau cuma satu seperti ini kita sebut sebagai kista folikel atau kista folikularis, tergantung diameternya. Ya. Jadi kista folikel, kista luteum, penyakit ovarium polikistik, kistanya dilapisi oleh sel-sel granulosa dan TK. Kuncinya itu. Kalau selain itu nanti akan masuk ke yang lain. Oke, kemudian kita masuk ke tumor-tumor dari ovarium. Ini memang sering keluar ya, sering keluar di ujian, juga sering keluar di apa lomba-lomba. Karena memang ovarium itu organ yang khas, mirip dengan testis. Jadi tumor yang berkembang pun beraneka ragam, berbeda-beda ya. Oke, sebagian besar memang dia tumornya berasal dari epitel permukaan, 65 sampai 70%. Usianya biasanya lebih dari 20 tahun, biasanya lebih 40 tahun ya. Tergantung jinak atau ganasnya. Kemudian kalau dibandingkan keganasan yang lain, yang paling sering memang tumor ganas dari jenis epitelial, ini 90%. Sedangkan untuk semuanya, baik jinak ganasnya, ya tetap nomor satu, tapi 65 sampai 70%. Kemudian yang kedua adalah gemsel tumor. Gemsel tumor ini juga apa namanya, ada yang jinak, ada yang ganas deh ya. Kemudian bentuk ganasnya hanya 3% sampai 5%. Jadi sebagian besar memang dia bentuknya jinak, yaitu teratoma jenis-jenisnya. Bisa ditemukan pada usia muda. Jadi. Kemudian usianya bisa sampai, karena gemsel itu kan memang dia ovarium itu kan disetting sejak kecil mas sudah ada deh ya. Kemudian akan mulai maturasi, kemudian suatu saat pasti akan habis. Itulah kenapa bedanya antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu sampai tua sampai meninggal itu masih bisa apa namanya, masih bisa menghasilkan anak ya. Tetapi kalau perempuan itu memang jatah, jumlah ovariumnya itu di set usia-usia 40-an sampai 50-an akan habis. Sehingga akan masuk ke masa menopause. Nah, kalau gemsel kan adanya di folikel itu deh. Berarti kemungkinan usianya memang usia-usia muda. Biasanya di bawah 40 tahun. Ini 20 sampai 25 tahun. Kemudian stromal tumor itu berasal dari ininya deh ya. Dari apa namanya? Stromalnya. Kemudian ada tumor metastasis. Ini bisa tadi bervariasi. Selain itu juga saya sering juga dapat limfoma deh. Ada limfoma juga sering ke sini. Ini gambarannya dia, gambaran folikel primer, sekunder, tersier, kemudian eh, melepas ya ovumnya ovulasi, kemudian menjadi folikel eh, corpus, corpus luteum, corpus rubrum, kemudian nanti menjadi corpus albicans.
Oke, kemudian kita baca tentang tumor ovarium. Ini yang sering deh ya. Tumor ada tumor jenis serosum, mucinosum, endometrium, sama tumor Brenner. Nah, tumor Brenner ini adalah tumor yang dia jenisnya adalah urothelial karsinoma. Tetapi dia bukan proses metastasis deh. Dia berasal dari primer dari ovarium. Sehingga tumor Brenner ini harus dipastikan apakah di saluran urogenitalnya, di saluran kemihnya ada tumor atau tidak. Kalau ada tumor, kita pikirkan suatu proses metastasis terlebih dahulu, baru kita menginjak ke tumor Brenner. Tapi kalau semua bersih, awalnya dari apa namanya yang ada tumornya hanya di ovarium, maka kita anggap sebagai tumor Brenner. Ini sering deh ya, dia sering dapat pasien seperti ini. Jadi tumor ovarium tersering adalah jenisnya serosum, 60% jinak, 50% potensi ganasa rendah, dan 25% ganas. Jadi ada yang uh, jinak. Jinak itu binen, potensi ke arah ganasan berarti dia borderline. Kemudian 25% ganas berarti maligna. Ada tiga ini, ada berarti nanti tumor serosum, ada kis adenoma, kis adenoma borderline, kis aden, kis adenokarsinoma. Ada tiga jenisnya. Merupakan 60% dari seluruh keganasan, biasanya besar, besar. Kemudian, nah, dari makroskopis ini itu penting. Kita bisa menilai gambaran, apa namanya, memprediksi apakah tumor ini jinak, borderline, atau ganas. Itu kita bisa lihat dari makrosnya. Biasanya kalau jinak, walaupun dia besar, tetapi dindingnya tipis, tidak ada papilnya. Tetapi kalau misalnya ada papil, kemudian banyak yang rapuh, ada yang apa masa rapuh papil itu, berarti kemungkinan dia ganas. Jadi dari makroskopis kita sudah bisa melihat. Jadi kita bayangin ya, kalau misalnya dari PA itu kita akan dapat sediaan sebanyak 30 sampai 40 cm. Besar ya. Sedangkan yang kita bisa proses hanya sekitar 1 cm saja. Sehingga ada banyak sekali apa namanya sediaan yang kita tidak kita proses. Sehingga pemilihan sampel itu sangat penting untuk menegakkan keganasan. Jadi nanti teman-teman kalau jadi dokter bedah atau jadi dokter obgyn, jangan sampai apa namanya mengirimkan PA itu diambil secuil saja deh. Misalnya Pak apa namanya ukurannya 40 cm, kemudian diambilkan 2 cm saja, dikirim ke PA. Itu nanti bisa jadi miss. Awalnya teman-teman yakin itu ganas, setelah di PA itu cuma 2, ternyata suatu lesi yang jinak atau ternyata hanya jaringan nekrotik. Itu sering, itu kan sering. Itu tidak jarang terjadi deh ya. Sehingga sebaiknya memang dikirim semua, tetapi kalau dari keluarga minta untuk di sisanya untuk dikubur, nanti bisa deh. Biasanya akan kita serahkan setelah tidak ada konfirmasi dari klinis. Jadi setelah teman-teman sudah mengirim ke kita, keluar hasilnya, dari hasilnya sudah sesuai, tidak ada keraguan, maka sisanya bisa dikembalikan ke pasien. Ya, prinsipnya itu. Karena beberapa kali kita sering pernah dapat ganas dari radiologi ganas, klinis ganas, tapi yang dikirim hanya sebagian. Seringnya yang dikirim itu adalah jaringan nekrotik, sehingga kita tidak bisa mendiagnosis suatu keganasan. Sehingga nanti yang bingung mana klinisinya deh, karena sudah telanjur diberikan pasien dan telanjur dikubur, ternyata yang dikirim ke PA tidak ganas. Itu salah satu ya. Oke, kemudian yang jinak itu ada kis adenoma tadi ya. Nanti epitelnya kolumner, tergantung deh ya. Kalau semakin besar, maka cairan semakin banyak. Sehingga nanti cairan itu akan menekan epitelnya. Dia akan semakin rendah, coba epitelnya. Tetapi kalau misalnya dia kecil-kecil, epitelnya akan semakin tinggi, kolumnernya akan tinggi. Jadi kadang-kadang epitelnya sampai ke arah pipi nih. Kolumner kuboid ini, sampai kuboid ya. Kemudian potensi ganas rendah, nanti ada gambaran seperti papiler-papiler, tetapi dia tidak invasif, ada atipianya, karena sudah masuk invasi ke stromalnya. Nah ini deh ya. Nah ini kalau nanti teman-teman jadi dokter obsgyn, nanti akan sering ketemu seperti ini. Dan sampai saat ini saya baru di Solo terutama ya, itu hampir semuanya dokter obsgyn yang ngambilnya ke arah onko, konsultan onkologi itu cowok, dan terbatas deh. Sehingga profesi kalau teman-teman laki-laki ya suka apa suka obsgyn, saya sarankan lebih baik ke arah onkologi karena pasiennya banyak sekali deh dan nggak malu ya, ini pasien-pasien sudah tua dia aman. Ini tumornya ini deh ya, ini ovariumnya besar, ini tuh ovarium yang satunya di sini ya, ini tuba, ini ovarium, ini korpus ya, kemudian ini apa ovarium yang satunya lagi ya. Oke, kemudian ovariumnya ini ada apa namanya masanya masa yang besar, ini kira-kira berapa senti. Kalau apa deh uterusan kira-kira kan 6 senti ya.
Berarti ya ini sekitar 8 cm diameternya. Oke, kemudian ketika kita belah, nanti dalamnya bisa apa namanya ruangan-ruangan, bisa mono monokistik ada satu ruangan saja atau bisa polikistik. Misalnya saya bilang tadi ya, selnya dilapisi oleh kolumner, kadang-kadang masih ada apa namanya silianya. Jadi kolumner pseudostratiot bersilia. Tetapi kalau saya bilang tadi ya, Dik, tapi kalau misalnya kadang-kadang apa namanya kistanya itu sangat besar sehingga akhirnya mendesak si epitelnya ini menjadi epitel yang sifatnya kuboid dan apa namanya ini feelingnya menghilang ya. Jadi tidak semuanya gambarnya sesuai teori. Jadi kita harus bisa apa namanya mempelajari patogenesisnya sehingga kita nggak perlu ragu nanti ya. Paham? Ini yang tipe borderland deh ya. Jadi lihat gambar seperti ini deh. Ini ada hati ini ya. Seperti ini ada kista ovarium ya. Ini warnanya hitam kan diwarnai ini. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya sama diwarnai untuk menentukan apa namanya bekas irisannya itu ada tumornya atau tidak. Tetapi di Indonesia tidak lazim ya. Oke, jadi ini ruangan-ruangan, ada kista, kemudian di dalam kistanya, oke, kalau modelnya seperti ini jinak ya, halus, dindingnya halus, kemudian tidak ada papil ya. Kalau ada papil seperti ini ada dua pilihannya, antara borderland atau ganas. Nah, kita lihat juga dari makro bisa kita potong deh ya. Kalau potongannya masih kenyal-kenyal, berarti kemungkinan dia borderland. Tetapi kalau potongannya sudah melumpul apa namanya, rapuh, warnanya putihan beda dengan warna yang lain, maka kemungkinan dia suatu proses malignansi. Ya, ini yang kita potong, kemudian kita lihat ini deh, dinding yang ini yang jinak ya, binen ini gambar yang ininya ya. Kemudian yang ini, yang papil-papil ini adalah gambaran yang masanya ini. Nah, papilnya untuk borderline itu dia kompleks. Jadi papilnya harus kompleks deh. Seperti ini ya. Habis papil ini papil masuk sini naik untuk papil. Nah, papilnya itu bercabang lagi itu namanya kompleks. Tapi kalau papilnya cuma satu seperti ini kan papil naik satu dok. Ini namanya papilnya adalah tidak kompleks. Ini bisa masuk ke yang jinak. Jadi ada kes adenoma serosum papiliferum itu yang jinak. Tetapi udah seperti ini, sudah bercabang-cabang seperti ini, dia borderline. Kalau borderline seperti ini, biasanya kita akan mencetak lebih banyak deh ya. Karena ini kan besar ya, seperti saya sampaikan tadi, untuk pembuatan blok sediaan PA itu hanya cukup 1 cm. Sehingga kita mengambil di sini satu. Jadi kita akan ambil lagi yang banyak, dicari kira-kira mana yang paling solid dan mana yang paling rapuh gitu ya. Untuk melihat apakah di antara yang borderline ini ada yang sifatnya dia sudah invasif. Jadi kalau ada yang invasif nanti diagnosnya berubah. Nanti bisa adanya seros borderline tumor dengan bagian invasif. Atau sedianya seringnya kita dapat jawab adalah kis adenoma serosum dengan bagian borderline. Itu kalau dominan yang jinaknya. Tapi kalau dominan borderline-nya, yang jinaknya bisa kita abaikan. Ya, tapi kalau ternyata dominan borderline ada yang ganas, maka yang ganasnya ganasnya kita utamakan. Kis adenoma serosum. eh, Papiliferum boleh atau sekarang nggak perlu pakai papiliferumnya. Multilokulare tidak perlu. Jadi kalau dulu diagnosis PA yang lama itu menyebutkan semua dia. Misalnya dia tumor jinak ovarium dari serus dan papil-papil. Jadi namanya kis adenoma serosum papiliferum multilokulare. Berarti tumor jinak ovarium jenis serus yang berpapil-papil dan berlobus-lobus, jadi multikistik. Kalau ganas ya adenokarsinoma serosum papilliferum multiloculare itu. Tapi sekarang cukup kis adenoma serosum dan dibagi menjadi dua, low grade sama high grade. Kenapa dibagi dua? Karena ternyata dari penelitian diketahui bahwa yang low grade itu dia biasanya berasal dari epitel permukaan ovarium sendiri. Jadi epitel permukaan ovarium masuk menjadi ganas dia. Tetapi yang high grade itu malah berasal dari tuba nih. Dari epitel tuba ganas, kemudian dia akan menginvasi, akan masuk ke ovarium menjadi keganasan di ovarium. Dan obatnya agak berbeda. Ya. Nah, ini tadi yang jinak, ini yang relatif ganas. Jadi yang kalau ini kan sudah tadi papil-papil multilokulari kalau dibelah pecah banyak perdarahannya. Ini mirip kayak tadi deh ya, mirip seperti yang
borderland. Tetapi di sini sudah ada bagian yang masuk ke stromalnya. Sudah ada bagian yang invasif. Makanya ini kita diagnosis sebagai kis adenokarsinoma serosum ovarium. Ya, kemudian kita lihat, kalau bentuknya masih seperti ini, kemungkinan masih low grade. Tetapi kalau sel-sel tumornya sudah banyak solidnya, tidak ada bentukan kelenjarnya, itu masuk ke yang high grade. Mucinosum mirip seperti serosum tadi, tapi lebih banyak yang jinaknya. Cuma kadang-kadang kalau mucinosum ini tidak bersih operasinya, operasinya tidak apa namanya, tidak tidak lengkap, kadang-kadang nanti bisa menimbulkan peritonitis apa namanya, peradangan di pelvis ataupun peradangan di uh, usus. Oke, kita sama ada ya, ada yang jinak, ada yang borderline, ada yang ganas, tetapi versi jinaknya lebih banyak. Kistik misalnya tumor serosum tapi isinya musin, epitel yang menghasilkan musin. Seperti ini deh ya. Ini yang tadi ya, kita belah, ada ruangan-ruangan, kemudian tidak ada papiler, kita lihat isinya, apakah musin atau cairan jernih. Kalau musin, nanti sel-selnya seperti ini deh. Sama ya, kolumner, tetapi intinya di bawah, kemudian sitoplasmanya banyak, bervakuola mengandung musin. Ini namanya kis adenoma mucinosum atau adenoma mucinosum. Ya. Nanti ada yang borderline juga, ada yang ganasnya juga. Eh, terus kemudian apa namanya dek? Jadi kalau tumor ovarium itu ada satu prosedur yang sering dilakukan deh ya. Karena ovarium itu kan menentukan status reproduksi wanita ya, terutama masih muda yang belum punya anak. Sehingga untuk tumor-tumor ovarium yang ganas itu harus diambil dua-duanya. Jadi kalau tumor ganas ovarium itu legal artisnya SOP-nya harus diambil dua-duanya sama se apa namanya, seluruh uterusnya. Nah, sehingga kadang-kadang dari klinisi untuk tumor-tumor yang meragukan maka akan dilakukan pemeriksaan namanya frozen section. Jadi pemeriksaan frozen section adalah pemeriksaan khusus di mana hasilnya jadi dalam waktu yang singkat. Singkat itu maksudnya 30 menit ini. 30 menit setelah dikirim ke PA, nanti akan keluar hasilnya. Hasilnya berupa ganas atau jinak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan tindakan selanjutnya. Misalnya pada kasus ini ganas, berarti nanti akan diambil ovarium sisi yang lain, kemudian akan diambil uterusnya. Borderline, dipertimbangkan dulu ya borderline. Apakah pasiennya masih pengen punya anak? Kemudian umurnya berapa? Kalau pasien masih pengen anak, masih bisa dipertahankan. Jadi itulah pentingnya frozen section. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik sudah masuk di koas, ada pemeriksaan frozen section bisa diikuti ya. Prinsipnya frozen section itu untuk menentukan tindakan selanjutnya. Apakah sudah selesai diambil satu atau perlu diambil seluruhnya. Gitu ya. Oke, kemudian tumor endometrioid ini biasanya berasal dari apa deh? Dari apa namanya? Endometriosis. Jadi beberapa kali saya dapat pasien dengan endometriumnya masih utuh. Endometrium utuh, tetapi ternyata bagian luarnya, dari dinding bagian tengah sampai luar itu sudah hancur, sudah penuh dengan tumor yang nekrotik, yang rapuh. Ternyata setelah kita lihat, oh ternyata memang di bagian yang lain ada background adenomiosis, sehingga tumornya berasal dari sel-sel adenomiosis yang mengalami transformasi maligna. Jadi jangan bingung deh ya. Nanti kalau kalian jadi dokter Opskin, konsultan onkologi atau Opskin lah. Ketika kalian awalnya lihat di endometrium kok nggak ada apa-apanya, tetapi ternyata dindingnya ada massa yang mencurigakan, kemudian dikira leiomyosarkom, ternyata keluarnya adalah endometrium adenokarsinoma itu sangat mungkin karena memang endometrium adenokarsinoma itu bisa berasal dari eh, apa namanya? Dari proses adenomiosis atau endometriosis eksternal. Ya, gambarnya mirip ya. Jadi seperti kemarin, intinya tumornya seperti perpendikuler, jadi apa namanya, tumbuhnya tegak lurus terhadap membran basalis. Itu yang salah satunya. Kemudian ada squama morule. Jadi tanda khasnya bahwa dia jenisnya ada suatu endometrioid. Cuma masalahnya adalah squamoid morule itu tidak selalu didapatkan deh. Kalau didapatkan berarti bonus. Berarti memang dia jenisnya ada suatu endometrioid adenokarsinoma. Tapi ya tumor brainer yang jarang itu. Intinya adalah tumornya jenisnya sel-sel transisional atau rotalial
yang harusnya tidak ada di ovarium. Harusnya ovarium kan epitelnya kolumner deh ya. Kemudian kalau sel-sel di mana namanya di granulosa dan TK itu sel-selnya juga bukan transisional. Sehingga biasanya tumor brainer ini berasal dari epitel permukaan, kemudian masuk ke dalam, kemudian mengalami metaplasia menjadi epitel transisional, kemudian bisa menjadi tumor. Dan brainer itu bisa dua deh ya, benign brainer tumor atau ganas, tergantung sel-selnya dan atipia selnya itu. Ini deh tumor endometrium saya bilang kemarin, ini ada yang tumbuhnya itu perpendikuler, jadi memanjang kalau itu terhadap membran basalis. Kemudian tanda khasnya ini ya. Kalau di sini kita ketemu ada squamous morule, ini gambar squamous seperti ini deh ya. Ini adalah squamous morule ya. Bagi teman-teman yang belum biasa lihat mungkin ya agak asing ya. Sama aja antara ini dengan ini sama ya. Maaf. Ini dengan ini mungkin sama ya, tapi kalau buat dokter apa namanya PA yang biasa lihat mikroskop, gambaran itu beda. Ini squamous morule, ini ada tumor, kemudian ini ada sel-sel epitelial, jenisnya squamous dan dia tidak ganas. Di antara sel-sel ganas endometrioid. Ini tanda khas untuk suatu endometrioid adenokarsinoma. Ini squamous morule, ini squamous morule, tapi yang ini bukan. Kan mirip nih ya. Ya, memang beda nih. Saya dulu waktu pertama kali lihat masuk ke PA itu juga bingung. Kok bisa ya membedakan antara sel-sel yang gambarnya sama tetapi ternyata apa namanya beda jenisnya. Ya. Oke, tumor brainer tadi ya, Dek, ya. Awalnya kan masuk ini kista ya, apa namanya kista inklusi masuk ke dalam epitelnya epitel kolumner, kemudian dia mengalami metaplasia menjadi epitel transisional. Kemudian ternyata dia proliferasi deh. Ini masih ada epitel apa namanya eh, kolumnernya proliferasi menjadi binen browner. Ini binen ya karena dia masih jinak, selnya nggak ganas. Kalau ganas selnya akan polimorfin. Oke, kita masuk ke tumor germ sel. Kalau ada pertanyaan silakan, Dek. Oke, kita bicara tentang teratoma ya. Ada teratoma ada teratoma matur dan teratoma imatur. Terus ada teratoma khusus. Oke, kita bicara istilah dulu ya. Kalau jinak, intinya adalah sel-selnya itu lebih bervariasi. Maksudnya sel-selnya itu lebih aneh ya. Walaupun disebut matur, tapi nanti gambarannya agak aneh. Kenapa, Dek? Karena di jaringan keratoma matur ini nanti kita bisa ketemu rambut, bisa ketemu tulang, bisa ketemu jaringan mata, otak, kemudian kulit, dan yang lain-lain. Semua bisa ketemu di situ. Tetapi jaringan tadi matur artinya bentuknya seperti sel kulit dewasa, seperti sel otak dewasa, seperti sel apa nanti tulang dewasa seperti itu ya. Bukan yang versi imaturnya, bukan versi yang awal-awalnya. Sedangkan tumor imatur yang tadi, berarti kita ketemu jaringan yang nggak tahu sel-selnya itu dia akan membentuk apa kita nggak tahu karena sel-selnya atipi, selnya imatur, sel-sel masih muda. Yang kita nggak akan tahu, belum tahu dia akan berdiferensi menjadi apa dan itu ganas. Terutama khusus adalah biasanya disebut sebagai struma ovarii. Jadi apa namanya Dek? Eh, ovarium tapi isinya jaringan tiroid. Ya, jadi ada tiroid di ovarium. Itu masuk ke teratoma tapi yang tipe yang khusus karena memang dominan dari tiroid saja. Tapi kalau misalnya kita ketemu jaringan tiroid, jaringan kulit, jaringan yang lain, kita lebih lebih memilih untuk mendiagnosis sebagai teratoma matur. Tapi kalau ternyata isinya hanya tiroid, maka kita sebut sebagai struma ovarii atau apa namanya eh, teratoma khusus. Kemudian yang teratoma khusus, struma ovari ini dia bisa jinak atau ganas deh ya. Kalau misalnya epitelnya folikel tiroidnya sama seperti tiroid dewasa, jadi jinak. Tetapi kalau ternyata folikel tiroidnya itu dia bisa bertransformasi menjadi ganas nih. Bisa menjadi bisa menjadi sel-sel apa namanya papiler, arsoma papiler bisa, anaplastik bisa, folikuler bisa, sehingga tergantung jenis selnya, apakah dia ganas atau jinak untuk yang teratoma khusus ini. Oke, ini gambaran secara umum ya. Jadi secara umum ini ada ukuran apa namanya frekuensinya, kemudian ganggu. Ya,
Ya, ini biasanya ada usianya juga. Kapan kalau disetir minuman usia muda dia 30 tahun di sini. Udah 20 sampai 30 tahun. Itu gampang jadi gambarannya secara makroskopis juga enak. Korneokarsinoma itu biasanya pada usia eh, 30-an, biasanya pada orang-orang yang masih bisa hamil ya, karena memang dia bisa berasal dari epitel ovarium, dia juga bisa berasal dari buah kehamilan. Kayak granul sel tua bisa tua, postmenopause ini. Ya, kemudian tekoma, fibroma itu anisir, berapapun tahunnya bisa ya. Sertoli sertoli jarang, tapi juga sama usianya. Ya. Metastasis biasanya usia tua, karena memang tumor-tumor keganasan pada orang di kolon, di apa namanya, urogenital itu biasanya usianya tua. Oke, kita masuk ke teratoma jinak. Jadi disebut teratoma itu karena dia terdiri dari dua lapisan gemsel, dua lapisan sel ya. Ada ektodem, mesodem, sama endodem. Jadi ada dua 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 apa nih? Dua diferensiasi sel tersebut. Jadi teman-teman kalau yang semester lalu sudah belajar, kira-kira ektodem nanti akan berubah jadi apa saja, mesodem akan berubah dari jaringan apa saja, endodem akan berubah jaringan apa saja, itu nanti akan dipakai di sini nih. Misalnya, ektodem akan berubah menjadi jaringan kulit dan jaringan saraf. Jadi kalau nanti di apa namanya di ovarium ketemu jaringan kulit dan saraf berarti sudah satu komponen. Kemudian ternyata di situ ada gambaran kartilago. Berarti dia masuk ke yang mesodem. Oh, ternyata ada gambaran jaringan usus, komponen usus. Itu masuk ke yang endodem. Jadi kalau kita ketemu dua atau tiga lapis, maka kita sebut sebagai teratoma matur. Tetapi ada juga istilah kista dermoid. Kenapa dia kita sebut dermoid? Karena memang secara garis besar, dari klinisi, terus kemudian dari potongan makroskopisnya, ketika kita belah, isinya adalah rambut. Rambut dan kulit, rambut dan sebum ya. Sebum kalau bahasanya berarti dari kerja sebasius. Kalau kita namanya kukul itu ya, jadi apa namanya jerawat ya. Isinya itu. Kita ketemu kulit, rambut, kemudian sebum, maka kita sebut sebagai kista dermoid. Tetapi kista dermoid itu adalah bagian dari teratoma kistik yang matur, di mana dia mayoritas berdiferensiasi menjadi kulit itu ya. Iya, banyak nih gambarannya. Ya, ya seperti ini nih. Dan ini ada apa namanya ovarium. Kemudian di sini ada gambaran banyak gumpalan, gumpalan apa ini? Gumpalan rambut. Ini ada giginya juga. Terus kemudian kadang-kadang ada tulangnya. Jadi kadang-kadang ini mirip kayak kalau orang-orang itu disantet ya. Kadang-kadang ada yang dapat apa namanya operasi dan dikeluarkan isinya rambut itu berarti kemungkinan disantet. Rambut, tulang atau jaringan yang busuk karena busuk nih. Baunya nggak enak. Teman-teman tahu sendiri ya kalau jerawat itu baunya nggak enak itu. Sebasius itu kan minyak ya. Minyak kalau terlalu lama di apa namanya terlalu lama disimpan jadinya tengik-tengik akhirnya jadinya busuk ya. Gambarnya seperti itu. Ini sama. Ini kista, kemudian ada rambutnya, kemudian jaringan lemaknya. Oke, kita lihat tadi ya. Kalau kita lihat ini jaringan kartilago. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang histologi deh. Nah, kita nggak akan tahu ini kartilago kalau kita nggak belajar histologi. Kita nggak akan tahu maturnya kalau kita nggak tahu imaturnya. Tapi histologi nggak ada imatur ya. Nah, jadi yang imatur dari PA ya. Ini, ini gambaran kartilago matur. Ini gambaran lemak matur. Ini gambaran masih mungkin sel-sel apa ini? Yang ini gambaran folikel tiroid. Berarti ada folikel tiroid itu kalau nggak mesodem berarti dia ektodem. Endodem. Kemudian ini ada apa namanya lemak, lemak itu dia meso, kartilago itu meso. Ini juga ada gambaran seperti apa namanya jaringan apa namanya saluran nafas atau saluran cerna. Maka masuk ke bagian endodem. Jadi semuanya masuk ke eh, digabungkan menjadi teratoma matur. Oke, kemudian yang imatur biasanya usianya lebih muda deh, lebih muda, kemudian besar, mencolok, kemudian yang penting ini ya, ada area nekrosisnya. Jarang sekali dijumpai gambar rambut tadi tidak ada. Ya, ini dapat unsur imatur atau syarat dan lainnya yang perjalanannya minimal. Jadi kadang-kadang di imatur ini juga ditemukan sel-sel yang matur juga. Tetapi yang penting kita dapat unsur imaturnya. Ya, seperti ini dia.
Kalau ini ganas ya, ini dipotong kemudian sel-sel ada masa-masanya seperti ini, kemudian kita ambil. Jadi pentingnya kita belajar makroskopi setelah untuk menentukan mana sampel yang kita ambil. Kalau kita ambil sampelnya di sini, mungkin akan miss diagnosisnya, gitu ya. Kita akan ambilnya di tempat yang kistik ini, mungkin miss diagnosisnya. Jadi itulah pentingnya makroskopi. Nah ini namanya teratoma, apa namanya? Sel-sel imatur. Bentuknya aneh, bentuk bukan aneh ya. Bentuknya memang belum jelas ya. Seperti kayak apa namanya? Ruangan, kemudian ada sel-sel yang gelap-gelap kecil-kecil ini. Ini namanya sel-sel imatur. Kita nggak bisa nyebut apakah dia nanti akan menjadi ektodem, endodem, atau mesodem, kita nggak tahu. Yes. Ini ada seperti ini, kemudian ada area nekrotiknya. Kita sebut sebagai teratoma imatur. Selain itu juga ternyata ada lagi yang teratoma imatur tadi, salah satu komponennya berubah menjadi ganas. Misalnya tadi ya, ada teratoma matur, kemudian ada komponen kulitnya. Lihat, ternyata epitel kulitnya menjadi ganas, menjadi karsinoma sel squamosa. Jadi diagnosisnya adalah teratoma matur dengan transformasi maligna. Ganas ya. Sedangkan ini teratoma imatur, otomatis begitu kita bilang imatur, pasti ganas. Jadi jangan jangan nanya ke PA-nya atau ya. Dok, ini ganas tidak? Teratoma imatur pasti ganas. Kalau teratoma matur saja itu jinak. Oke, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, disgerminoma. Disgerminoma ini sama seperti di testis. Jadi nanti secara makroskopis sediaannya itu tumornya besar deh, solid. Jadi biasanya dikirim dari klinisi dengan diagnosis tumor padat ovarium. Tumor padat ovarium kita lihat usianya. Biasanya usianya masih usia reproduktif, 30 tahun kira-kira ya. Kurang lebih 30 tahunan. Kemudian kita belah warnanya kekuningan. Kan kita teman tahu ya, eh, disgerminoma itu berasal dari sel gemsel, sel-sel granulosa xantheka. Di mana granulosa xantheka itu dia menghasilkan hormon deh ya. Sama seperti ini. Disgerminoma ini dia juga menghasilkan hormon. Sehingga warnanya kekuningan. Jadi kalau organ yang menghasilkan hormon biasanya warnanya kekuningan. Sama tadi dia. Kristal luteum dengan kristal folikel makrosnya beda. Kalau luteum warnanya agak kuningan. Sedangkan kalau kristal folikel dia tidak berwarna kuningan. Oke, kemudian setelah kita belah warnanya kuningan, pilihannya ada dua. Apakah ini suatu diskriminoma atau suatu uh, granulosa sel tumor? Tapi dari umur bisa kelihatan ya. Kemudian kita lihat dari mikroskopisnya, diskriminoma itu gambarnya khas deh ya. Jadi tumornya tersusun solid, padat ini. Kemudian ada sekat jaringan fibrosis dan disebutkan limfosit yang padat. Jadi ada jaringan tumor, ada limfositnya. Nah, itu gambaran khas untuk diskerminoma. Kemudian sel-sel tumornya ini ATP besar-besar, walaupun besar-besar, tapi ukur apa bentuknya mirip-mirip, mirip-mirip. Berarti bentuk ini dengan ini mirip-mirip. Kemudian sitoplasmanya bervakuola jernih, bukan bervakuola ya, jernih. Jernih karena mengandung banyak glikogen. Ya, ini banyak glikogennya. Sehingga apa namanya? Gambaran nanti, gambaran mikroskopis yang khas ini kita akan mendiagnosis sebagai suatu eh, disgerminoma di ovarium. Kalau di testis kita sebut sebagai seminoma. Kasih ya, ini yang keluar. Gambaran tumor padat, kemudian selnya solid, ada jaringan apa deh, jaringan ikat dengan sebukan limfosit padat. Berarti kemungkinan suatu disgerminoma. Nah, kalau ini koriokarsinoma, koriokarsinoma ini adalah tumor yang sangat atipik plemorfik ya. Jadi dia bisa berasal dari gemsel atau bisa berasal dari buah kehamilan. Jadi waktu hamil konsepsinya itu bisa berubah menjadi ganas. Ya. Kalau ini berasal dari ovariumnya sendiri. Dan selnya itu sangat cepat tumbuhnya, butuh banyak asupan apa namanya suplainya sehingga suplai dari jaringan ovariumnya itu nggak cukup. Akhirnya banyak nekrosisnya deh. Nekrosis yang atipi seperti ini, sel tromboblast seperti ini, maka kita diagnosis sebagai koriokarsinoma. Dan biasanya dia juga menghasilkan hormon beta HCG. Kemudian kadang-kadang karena memang sel tumornya untuk koriokarsinoma itu sangat ganas dan cepat mati karena tadi dia cepat membelah, cepat besar, kemudian butuh banyak banyak suplai sehingga akan sering meninggalkan banyak nekrosis. Sehingga kadang-kadang diagnosis koriokarsinoma nggak perlu dengan pemeriksaan histopatologi D. Asalkan ada kenaikan HbA1c tanpa janin, kemudian ada nodul metastasis di tempat lain,
bisa didiagnosis sebagai suatu koriokarsinoma karena mudah metastasis. Koriokarsinoma itu mudah metastasis. Kemudian yang paling banyak bentuknya yaitu yolksak tumor. Jadi yolksak tumor ini bentuknya beraneka ragam sehingga memang apa namanya bentuknya ada kripliform, tubuler, ada retikuler atau mikrokistik, alantois, ada bentuk irligat, ada yang bentuk seperti sel liver, sel apa nih hepatosit, ada bentuknya mesenkimal, ini bentuknya banyak. Jadi kalau kita temu tumor-tumor yang bentuknya aneh-aneh seperti ini, biasanya kita akan melihatnya sebagai yolksak tumor. Dan di sini kita butuh banyak IAC deh ya. Biasanya kita butuh AVP, alpha fetoprotein, terus SAL4, kita pakai ini, kemudian negatifnya dengan okta 4, waktu sudah negatif. D240-nya dia negatif. Biasanya kita hanya pilih dua nih, AFP, kemudian sama okta 4 untuk mendiferensiasi diagnosis dengan tumor-tumor yang lain. Oke, kemudian tadi dari epitelia permukaan sudah, kemudian dari gemselnya sudah, kemudian yang sekarang adalah dari stromanya. Jadi kalau kalau yang pertama fibroma itu biasanya berhubungan dengan apa? Saya lupa. Yang ada anu deh, evosi pleura, fibroma ovarium, ada tumor satu lagi. Ada apa namanya? Ada sindrom. Saya lupa sindrom apa itu ya? Sindroma fibroma ovarium, saya lupa namanya. Pernah dapat jadi gambarannya khas ya. Di ovariumnya ada gambaran fibroma, kemudian di tempat lain ada kelainan lainnya. Granulosa sel tumor juga sering dapat. Jadi biasanya dia ganas besar, mirip seperti tadi deh ya, disgerminoma itu bisa lebih besar dan lebih padat biasanya. Ya, ini kalau ini granulosa sel tumor, ya, sel seperti ini. Dia bisa membentuk mikrokistik juga, bisa membentuk seperti lembaran, bisa membentuk seperti massa solid. Nah, di sini gambaran khasnya kita ketemu gambaran nuclear groove. Ini nuclear groove mirip kayak nuclear groove-nya si nuclear groove-nya si tiroid. Karsinoma papila tiroid. Jadi nuklear group selain didapatkan di tiroid, ternyata juga ditemukan di granulosa sel tumor. Kita juga bisa mendapatkan mikrokistik ini ya. Call Effner badis nih ya. Gambarannya seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir, yang dua terakhir ya. Yang terakhir untuk tumor di ovarium. Nanti setelah ini baru kita menginjak ke kelainan-kelainan kehamilan. Oke, kalau di ovarium itu bisa juga berasal dari tumor metastasis. Yang jadi masalah adalah banyak sekali deh ya, banyak sekali organ-organ yang bisa metastasis ke ovarium dengan gambaran histopatologi yang mirip. Misalnya dari kolorektal, adenokarsinoma, apendik juga adenokarsinoma, dari pankreas juga bisa, dari duktal adenokarsinoma, dari gaster juga bisa, dari serviks juga bisa, dari saluran apa namanya urogenital juga bisa. Sehingga kadang-kadang ketika gambarannya sulit untuk diidentifikasi, gambar histologi juga sulit diidentifikasi, maka kadang-kadang kita perlu pemeriksaan IAC. Cuma yang perlu kita tekankan ini, Dek, gambarannya di sini tidak IAC itu tidak hitam dan putih ya. Jadi kadang-kadang kalau CK-nya positif, kan ovarium positif ya. CK-nya positif, CK20-nya negatif gitu ya. Nah, tapi ada tumor lain yang misalnya juga positif negatif deh. Endocervix, dia juga CK7-nya positif, CK20-nya negatif. Di Gaster CK7-nya juga positif, walaupun CK20-nya seringnya juga positif. Sehingga gambaran IHC seperti ini tidak bisa berdiri sendiri deh. Jadi teman-teman kalau untuk menentukan apakah ini tumor metastasis atau tumor primer, tidak hanya bisa tidak tidak cukup bergantung dengan pemeriksaan histopatologi. Jadi harus ditunjukkan dengan pemeriksaan yang lain. Misalnya kita lihat radiologinya, apakah di tempat lain ada tumor yang lebih besar dibandingkan di ovariumnya. Sehingga nanti akan kita bisa memilih. Misalnya ternyata ada dua di kolorektal sama ovarium. Kita enak. Kita cukup periksa CK7 dan CK20. Kalau CK7-nya banyak, CK20 sedikit, berarti itu ovarium primer. Tetapi dominan CK20 berarti dia kemungkinan metastasis dari
rektal, walaupun sebagian ada yang positif gitu ya. Tapi saya kira kesimpulan itu, dan dari radiologinya ternyata di apa namanya di ususnya ada tumor yang sudah besar gitu ya. Kemudian di ovariumnya tumornya multiple, nodul-nodul itu akan mengalami suatu proses metastasis. Ini ada pemeriksaan banyak juga di PC yang lain. Yang jadi masalah adalah ovarium itu jenisnya banyak nih, sehingga sangat mungkin juga dia positif kalau jenisnya memang mirip ya. Ya, di sini disebutkan bahwa ERPR ya, tadi ya, endometrium positif, sedangkan musinus negatif, serus negatif. Jadi ER hanya bisa dipakai untuk yang jenisnya endometrioid. Padahal endometrioid juga bisa berasal dari tumor-tumor di uterus atau di tumor-tumor di payudara. Sehingga memang untuk tumor-tumor metastasis seperti ini wajib kita eh, korelasikan, kita hubungkan dengan gambaran klinis dan radiologisnya. Oke, ini yang terakhir, penyakit-penyakit karena proses kehamilan. Jadi, eh, walaupun pada prinsipnya kalau perempuan hamil itu biasanya aman deh ya. Jarang-jarang tumor terjadi oleh apa bersama dengan proses kehamilan. Kecuali memang tumornya itu sudah ada sebelum hamil. Jadi kalau perempuan sudah ada CA maminya, kemudian hamil, biasanya akan dipilih deh. Kalau hamilnya masih baru, maka akan diakhiri kehamilannya karena dengan kehamilan itu akan memicu produksi estrogen yang banyak. Sedangkan estrogen yang banyak itu merupakan pupuk buat tumor-tumor di payudara, sehingga akan suruh milih gitu ya. Radang dan infeksi plasenta ini jarang ya, karena sekarang Indonesia sudah maju, jadi insya Allah jarang sekali terproses apa namanya kehamilan. Ini biasanya terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan ya. Misalnya memang kecelakaan atau yang lain, akhirnya malah bayinya berusaha dikeluarkan dengan paksa, akan bisa terjadi radang dan infeksi di plasentanya. Kalau misalnya kehamilan yang diinginkan, pasti akan dijaga benar-benar deh. Beda. Kalau orang apa namanya hamil itu susah ya, kemudian pasti akan dirawat dengan baik gitu ya. Kehamilan topik ini sering ya, seperti kasus kemarin di mana kasus di Blok itu ya. Jadi datang pasien perempuan, kita nggak bisa lihat usia deh ya. Usia datang dengan kesakitan di nyeri abdomen sampai ke shock, kemudian kita lihat oh ternyata ada nyeri misalnya di apa di valve positif masih mungkin deh ya. Kalau ada ruptur ya, kalau belum ruptur ya enggak. Kemudian kita mikirnya yang pertama adalah apendisitis dulu misalnya atau radang di tempat lain. Kemudian kita coba-coba tes kehamilannya ternyata hamil itu ya. Walaupun pasiennya belum nikah, tidak apa tidak tidak mau tidak menghilangkan diagnosis suatu kehamilan ektopik ya. Kemudian baru kita lihat. Karena ini penting deh ya. Kenapa pentingnya? Karena kehamilan ektopik ini kompetensinya dokter obstin. Kenapa? Karena biasanya kehamilan ektopik terjadi pada usia yang sangat muda atau pada usia yang tua yang pengen punya anak nggak punya punya udah berusaha berusaha ternyata malah ektopik sehingga kehamilan ektopik ini manajemennya dibuat sehati-hati mungkin agar tidak menyebabkan pasiennya menjadi infertil karena masih pengen punya anak tadi ya. Oke, jadi diserahkan ke dokter obgyn, jangan dikasihkan dokter bedah. Kalau dokter bedah asal ambil nanti pasiennya ada komplikasinya menjadi fibrosis, akhirnya tidak bisa hamil lagi, kasihan. Kemudian penyakit tromboblastik ya gestasional, ini ada molehidatosa, ada partial mole atau complete mole. Ya, kemudian mole invasif itu sama seperti ini, cuma dia masuk ke dalam lapisan miometrium lebih dalam. Kalau hamil itu kan dia lapisan sampai endometrium aja deh ya. Sebagian kecil sekali yang masuk miometrium. Tapi kalau yang invasif dia bisa masuk ke dalam. Sama kayak kayak apa namanya plasenta, ruptur plasenta adesi plasenta itu ya. Jadi plasenta terlalu masuk ke dalam. Kemudian koriokarsinoma tadi deh ya, sama ya. Tumor-tumor yang berasal dari sel-sel trofoblast bisa berasal dari apa namanya gemsel, bisa berasal dari buah kehamilan. Kemudian penyakit perawi tromboblastik di plasenta banyak, ada yang jinak, ada yang ganas, tapi mungkin bukan kompetensi kalian ya. Oke. Ya, ini ada bedaan kompleks mol sama partial mol. Biasanya kompleks mol itu eh, apa namanya kromosomnya X0 dia harusnya dia. Yang satunya jong, nanti satunya kosong. Walaupun disebut 46 tapi komponen satunya nol, tidak ada isinya. Sehingga benar-benar dia tidak bisa hidup. Sedangkan kalau partial mol itu salah satu apa namanya ovariumnya itu isinya dua.
bisa XX, nanti tambah Y tambah X, nanti triple X juga bisa ya. Ya, di sini kalau karena dia kromosomnya masih utuh, ketambahan, maka kadang-kadang bayinya bisa sampai hidup. Walaupun jarang ya, biasanya tetap ada keguguran karena tidak normal. Kemudian gambaran bedanya kalau kalau complete mole itu biasanya memang dia eh, bentuknya seperti anggur semua. Sedangkan kalau partial mole biasanya tidak. Ada sebagian fili yang masih normal. Sehingga partial mole ini DD-nya atau differential diagnosisnya adalah suatu abortus. Kan sama deh, abortus hamil itu juga ada filinya ya. Nah, gambaran fili abortus itu juga sebab. Mirip seperti ini. Jadi kadang-kadang partial mole sama abortus itu sulit dibedakan. Ya kita lihat HCG-nya. Kalau complete mole biasanya itu lebih tinggi. Kemudian janinnya juga lebih besar dibandingkan umur kehamilan yang lain gitu ya. Oke, ini gambar seperti ini ya. Ya seperti ini gambarannya ini gelembung-gelembung. Ini kecil deh, ini kan lebih besar ya. Ini ya kira-kira ukurannya 1 sampai 2 cm, 2 mili. Ini kan berapa nih? 1 cm ya. Tapi kecil lagi, ini lebih besar. Segini-gini ya, ukurannya aslinya. Kecil-kecil. Kemudian ini adalah gambaran fili nih. Di fili ini lah kita potong. Plak, nah gambarnya seperti ini. Ini adalah fili-fili ruangannya sebab harusnya nggak seperti ini. Harusnya ini jaringan ikat padat, ada pembuluh darahnya. Kemudian di luarnya ada sel-sel trofoblast. Nah, salah satu bedanya complete mole sama partial mole itu adalah yang pertama filinya semuanya itu sebab gede-gede. Avaskuler, tidak ada vaskulernya di sini, jadi nggak hidup. Kemudian di luarnya sel-sel trofoblastnya proliferatif. Ini gambaran khas untuk complete mole. Sedangkan incomplete mole itu biasanya masih ada filinya yang ada vaskulernya deh, ada pembuluh darahnya, kemudian proliferasinya sel trofoblastnya minimal, tidak sepadat ini. Dari situ kita bisa bedakan, oh ternyata ini suatu mola, komplit atau parsial mole. Yang susah adalah membedakan antara parsial mole dengan abortus. Itu sulit. Tapi biasanya klinisi tahu ya, ini apa abortus atau parsial mole-nya dari mereka yang tahu. Kemudian yang terakhir adalah koriokarsinoma. Ini tadi dia sama ya. Jadi intinya adalah di sini ada sel-sel trofoblast atipik, atipik sini seperti ini. Kemudian banyak perdarahan dan nekrosisnya. Kadang-kadang sel-sel atipiknya ini nggak ketemu, tapi beta asiknya masih terus meningkat. Kadang-kadang juga ada nodul metastasis di tempat lain. Maka diagnosis koriokarsinoma kadang-kadang bisa kita tegakkan dengan gambaran klinis dan laboratorium. Klinis radiologi dan laboratorium. Tidak perlu pemeriksaan, tidak perlu bukti dari patologi anatomi. Kemudian catatannya adalah karena beda deh ya. Mola sama apa namanya? Mola hidatidiosa sama koriokarsinoma itu beda. Koriokarsinoma itu prognosisnya buruk, sedangkan mola itu jinak. Dia tidak mengancam hidup gitu ya. Sehingga itu wajib dibedakan. Dan bedanya adalah terletak di gambaran filinya. Jadi kalau ada sel apapun yang ganas seperti ini, misalnya atipi seperti ini, kadang-kadang memang trophoblast sama syncytotrophus itu bentuk selnya atipik. Tetapi kalau kita ketemu gambaran fili, maka diagnosis koriokarsinoma gugur. Jadi seatipik apapun sel-sel trofoblastnya, kalau kita ketemu gambaran fili, itu akan menggugurkan diagnosis koriokarsinoma. Jadi untuk pemeriksaan buah kehamilan, tumor-tumor koriokarsinoma itu memang sebaiknya kita potong semua. Kita ambil semua jaringan yang ada, kita cari apakah ada filinya atau tidak. Kalau ada filinya, berarti kemungkinan suatu proses apa namanya nih, mola. Tetapi kalau nggak ada, sangat mungkin suatu proses keganasan. Ya, oke, ini sumbernya dari Robin deh ya. Jadi sebagian besar ambil dari Robin, tetapi beberapa saya simpan dari pengalaman dan sumber-sumber yang lain. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.